Bagian kedua, penggunaan bidang sadap selama masa produksi 25 tahun. Sadapan bawah pada pohon karet asal biji, tinggi bukaan sadapan pertama pada sadapan pertama adalah 90 sampai 100 cm dari permukaan tanah sampai ujung atau titik terendah irisan sadap. Tinggi bukaan sadapan pertama pada bidang sadapan kedua adalah 130 cm dari permukaan tanah. Sadapan bawah pada pohon karet asal okulasi. Bukaan sadapan pertama pada bidang sadap pertama dilakukan pada ketinggian 130 cm dari atas pertautan bidang okulasi sampai titik terendah irisan sadap. Sadapan atas biji dan okulasi. Bidang sadap dilakukan pada ketinggian sekitar 130 cm dari permukaan tanah pada sisi yang berseberangan dengan sadapan bawah. Tanaman susulan. Tinggi bukaan sadapan pertama adalah 130 cm dari batas pertautan okulasi pada ketinggian yang sama dengan yang lain yang sudah disadap. Bisa di next. Di sini ada teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama siklus eksploitasi pada 25 tahun. Terus pada yang gambar ke sebelah kanan yaitu kulit eksploitasi dan kulit suksesi. Bisa di next. Bisa di next. Ini hampir sama yaitu gambar yang ketiga bidang sadap BI1, sistem sadap SKB 1. Teman-teman bisa lihat. Bisa di next. Bisa di next. Yang ketiga yaitu kapasitas tenaga kerja penyadapan dan kebutuhan tenaga kerja penyadap. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Robianto dan Supiyatno 2017 di Tulung Gelam Estate, Sumatera Selatan, maka didapatkan data sebagai berikut. Jarak tanam 6 meter kali 3,3 meter, populasi 550 tanaman, populasi 511, persen pohon dapat disadap atau hanya sadap 87,4%, atau 99 pohon. Sistem sadap 1,5 sampai dengan D/3. Bisa di next. Masing-masing penyadap mengerjakan 3 hanca sadap dengan rotasi 3 hari, maka setiap penyadap memiliki kemampuan untuk menyadap 449 pohon per hari. Sehingga untuk lahan seluas 150 hektar dengan jarak tanam 6 meter kali 3,3 meter dan populasi tanam 68,181 tanaman akan dibutuhkan sebanyak 39,8 HOK hektar per hari. Pohon dapat disadap 150 hektar sebanyak 59,590. Bisa di next. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu kelompok 1 ya. Berikutnya silakan kelompok 2. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Rusda, perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Yang pertama itu teknik penyadapan, alat-alat yang digunakan, meteran kain, mal sadap, kayu yang panjangnya 130 cm, pisau mal, besi berujung runcing, talang sadap, tali cincin, cincin mangkuk, kemudian mangkuk sadap untuk menampung lateks, dan pisau sadap yang manual itu pisau sadap tarik atau pisau sadap dorong, kemudian pisau sadap semi mekanis dengan motor listrik DC. Next. Urutan kegiatan dalam penyadapan, yang pertama itu menentukan matang sadap. Matang sadap pohon penyadapan dapat dilakukan sekitar umur 4,5 sampai 6 tahun atau lilit batang sudah mencapai 45 cm, diukur dari 1 meter di atas pertautan okulasi. Matang sadap kebun, apabila jumlah tanaman matang sadap sudah mencapai lebih dari 60%. Yang kedua itu persiapan buka sadap berupa kegiatan persiapan alat yang digunakan. Next. Ketiga itu penggambaran bidang sadap. Bidang sadap yang telah matang itu ditetapkan berdasarkan yang pertama tinggi bukaan sadap, arah dan sudut kemiringan irisan sadap, panjang irisan sadap, letak bidang sadap. Next. Yang keempat pemasangan talang sadap dan mangkuk sadap.
Talang sadap dipasang di bawah ujung irisan sadap bagian bawah dengan tujuan agar tidak mengganggu penyadapan. Lateks dapat mengalir dengan baik dan tidak banyak meninggalkan bekuan. Selanjutnya, mangkuk sadap diletakkan di atas cincin mangkuk dan diikat dengan tali ke batang. Yang kelima, pelaksanaan penyadapan. Kedalaman irisan sadap dianjurkan 1-1,5 mm dari kambium dengan ketebalan sadap sekitar 1,5 sampai 2 mm. Frekuensi penyadapan berkaitan dengan panjang irisan dan intensitas penyadapan. Di mana panjang irisan itu setengah S atau setengah lingkaran, dan frekuensi penyadapannya 2 tahun pertama 3 hari sekali, tahun selanjutnya 2 hari sekali. Panjang irisan dan frekuensi penyadapan bebas. Waktu penyadapan sebaiknya dilakukan jam 5 sampai 7 sampai setengah 8 pagi. Penanganan lateks setelah penyadapan yaitu dengan mengumpulkan atau menuang lateks ke dalam ember setelah 4 sampai 5 jam penyadapan. Sisa lateks selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan sudip. Kemudian ember sebaiknya terbuat dari aluminium dan bejana yang dilapisi timah putih dan memakai tutup. Ember dihindarkan terkena sinar matahari karena suhu yang tinggi akan mempercepat terjadinya prokoagulasi. Lateks kebun akan menggumpal setelah beberapa saat sehingga perlu diberi bahan pengawet agar tidak mengumpal sampai ke tempat pengolahan lateks pekat. Keunggulan dari alat penyadapan yang pertama manual itu penggunaan pisau sadap kayu mungkin dapat dengan mudah mencegah melukai kayu karet. Sedangkan kalau untuk mekanis itu menggunakan pisau sadap dengan motor listrik DC, keunggulannya bisa mengatur tingkat kedalaman alat sadap. Next. Ini sistem eksploitasi tanaman karet. Dapat kita lihat pada tabel dalam jangka waktu sadap 2 tahun itu sistem sadapnya setengah S atau setengah lingkaran, frekuensi penyadapannya 3 hari sekali. Untuk notasi A B01 artinya bidang sadap yang digunakan itu bidang sadap bagian bawah, kemudian kulit pertama kali disadap itu bagian depan. Untuk selanjutnya notasi B02 artinya bidang sadap yang digunakan bidang sadap bagian bawah, kulit pertama kali disadap itu yang kulit bagian depan. Untuk B11 kulit pulihan depan, kulit yang digunakan itu adalah kulit pulihan dan bagian depan selama 8 bulan dan di bagian atas atau H01 selama 4 bulan. Kalau B12 kulit yang digunakan bidang sadap itu menggunakan bidang sadap bagian bawah, kulit pulihan bagian belakang dan dikombinasikan dengan bagian atas selama 4 bulan. Untuk ilustrasi penyadapannya ada di gambar bawah. Next. Kapasitas tenaga penyadapan dan kebutuhan tenaga penyadap. Dengan potensi lahan 2.200 hektar mampu menyerap tenaga kerja 698 orang. Luas rata-rata lahan yang dikerjakan setiap buruh yaitu 2 hektar dengan produktivitas kerja buruh sadap berkisar 22,73 sampai 5,46 kg per jam. Sehingga luas lahan 150 hektar membutuhkan tenaga kerja sebanyak 75 orang menurut Safruddin et al. 2011. Sistem penyadapan karet di Tulunggelam Estate, Sumatera Selatan menunjukkan penentuan kebutuhan HOK dengan jarak tanam 6 meter kali 3,3 meter mencapai 505 tanaman per hektar dan 511 populasi per hanca, sebanyak 87,4% pohon yang dapat disadap. Sistem sadap yang digunakan setengah spiral dengan frekuensi 3 hari sekali, setiap penyadap menyadap sebanyak 499 pohon per hari. Lahan seluas 150 hektar dengan jarak tanam 6 meter kali 3,3 meter dan populasi tanaman 68.181 tanaman dibutuhkan sebanyak 39,8 HOK per 150 hektar per hari. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kelompok 2 juga tepat waktu ya, 55 detik. Berikutnya dari P2 ya, kelompok 3 sudah ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi,
Pak Sofyan dan Pak Sudrajat serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3P2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi penyadapan karet. Next. Yang pertama, teknik penyadapan. Teknik penyadapan karet sendiri ada yang manual dan mekanis. Teknik penyadapan manual menggunakan alat pisau, meteran, mangkok, dan ember lateks. Urutan kegiatannya yaitu tentukan waktu sadap antara pukul 5 sampai 6 pagi, kemudian penggambaran bidang sadap, tentukan arah dan panjang irisan sadap, iris batang tanaman karet menggunakan pisau, kemudian lateksnya akan keluar dari batang dan menetes ke ember, dan terakhir pengumpulan lateks segar dilakukan pukul 8 sampai 10 pagi. Keunggulan teknis manual yaitu penggunaan pisau sadap konvensional lebih cepat yaitu 4,69 detik per pohon. Next. Selanjutnya, teknik penyadapan mekanis. Alat yang digunakan yaitu jangka sorong, stopwatch, tachometer digital, pisau sadap mekanis, alat kemiringan sudut sadap yang telah dimanufaktur. Urutan kegiatannya, perancangan alat sadap menggunakan perangkat lunak Katia versi 5, kemudian tentukan waktu sadapnya, sama dengan manual yaitu antara pukul 5 sampai 6 pagi, kemudian penggambaran bidang sadap dengan kedalaman 1 sampai 1,5 mm dan ketebalan 1,5 sampai 2 mm, tentukan arah dan panjang irisan sadap, iris batang tanaman karet, kemudian lateksnya akan keluar dari batang dan pengumpulan lateks segar dilakukan pukul 8 sampai 10 pagi. Keunggulan teknik ini yaitu pisau sadap mekanis dapat mencegah pelukaan kayu dan irisan dan mampu menyadap satu panel sadap selama 7,74 tahun per panel atau sekitar 30,96 tahun selama siklus produksi. Next. Selanjutnya penanganan lateks setelah penyadapan. Ada beberapa jenis penanganan lateks yaitu sheet dan crit. Prinsip pengolahan karet sheet adalah mengubah lateks segar menjadi lembaran-lembaran, sedangkan crit dihasilkan melalui proses penyaringan, pengenceran, pembekuan, penggilingan, dan pengeringan. Perbedaan antara kedua penanganan lateks ini adalah pada tahap penggilingan dan pengeringan crit. Next. Selanjutnya urutan penggunaan bidang sadap. Dapat dilihat pada gambar bahwa jangka waktu sadap 2 tahun pertama dilakukan dengan sistem sadap setengah spiral dengan rotasi 3 hari sekali, dan sisa waktu siklus produksinya dilakukan dengan setengah spiral dengan rotasi 2 hari sekali. Next. Pengertian kode pada penggunaan bidang sadap yaitu huruf pertama B atau H menunjukkan bagian bawah atau atas yang akan disadap. Kemudian angka pertama 0 atau 1 menunjukkan kulit asli atau kulit pulihan, dan angka kedua 1 atau 2 menunjukkan sisi depan atau sisi belakang. Contohnya B01 artinya penyadapan dilakukan pada kulit bawah asli bagian depan. Terdapat kode panel khusus sendiri digunakan pada perkebunan karet Simalungun yaitu kode VH, di mana kode VH ini menunjukkan tanaman karet yang akan ditransplanting dalam waktu 2 tahun. Next. Berikut gambar manajemen panel sadap di perkebunan karet Simalungun. Next. Selanjutnya perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Di sini kami mengutip hasil penelitian dari Robianto dan Supriyatno 2017 untuk mendapatkan data rata-rata jumlah pohon per hanca, jumlah pohon dapat disadap per hanca, dan rata-rata persentase pohon tersadap. Next. Untuk luasan 150 hektar dengan rotasi 3 hari sekali, dengan rata-rata populasi per hanca 511 dan rata-rata persen pohon dapat disadap 87,4% atau 449 pohon per hanca, maka untuk 150 hektar terdapat 76.650 pohon, dan kemudian pohon yang dapat disadap atau 87,4%-nya adalah 66.992 pohon, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya yaitu 49,73 HOK per 150 hektar per harinya. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menghimpun informasi yang kami sampaikan. Sekian dari kelompok 3 paralel 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok berikutnya, kelompok berapa ya? 4 ya? P2. Silakan. Kelompok 4, P2. Maaf Pak, untuk yang presentasi kelompok 3, 5, dan 6. Jadi sekarang kelompok 5, Pak. Oh, kelompok 5. Oke. Iya. Kelompok 5, silakan.
Kelompok 5 sudah siap? P2? Sudah, Pak. Sedang mencoba share screen. Baik, selamat pagi Bapak dosen, Selamat kakak pagi asisten, juga. dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Selanjutnya, teknik penyadapan pada karet dengan sistem manual dan mekanik. Selanjutnya, teknik penyadapan manual atau yang umum dikenal pada masyarakat dengan sistem konvensional merupakan sistem dengan penggunaan terluas baik pada perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Teknik manual sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan tersebut diantaranya tidak bergantung pada perangsang apa yang digunakan, lalu sesuai dengan kondisi tanaman karet tersendiri. Lalu kelemahannya, kulit cabang cenderung cepat habis, kerusakan kulit bidang sadap lebih besar, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih besar, dan tanaman sulit untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya, teknik penyadapan manual menggunakan alat-alat seperti mal sadap, pisau sadap, talang latex, mangkuk atau cawan, cincin mangkuk, meteran, dan pisau mal. Selanjutnya, terdapat beberapa macam teknik yang menggunakan sistem manual, diantaranya downward tapping, upward tapping, super high tapping. Selanjutnya ada teknik penyadapan secara mekanis. Alat yang digunakan dalam teknik penyadapan mekanis sendiri ada mal sadap, kayu panjang 130 cm, lalu talang sadap, tali cincin mangkuk, dan yang terpenting ada pisau sadap mekanis atau motorai. Selanjutnya, pisau sadap motorai sendiri digerakkan dengan motor listrik menggunakan baterai. Motor listrik yang digunakan mempunyai kecepatan sekitar 3000 rpm dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kelebihan dari sistem penyadapan secara mekanis yaitu lebih cepat dan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya ada konsumsi kulit boros atau tebal, lalu sudut mata pisau tidak sesuai dengan tanaman, dan daya baterai listrik tidak bertahan lama. Selanjutnya, penanganan latex setelah penyadapan. Penanganan latex yaitu latex yang dikumpulkan dari kebun akan dibawa ke pabrik pengolahan, lalu diolah dengan menggunakan dua jenis pengolahan, yaitu sheet dan grit. Selanjutnya ada bidang sadap karet. Selanjutnya, bidang sadap karet sendiri terdiri dari persiapan buka sadap, penggambaran bidang sadap, dan pemasangan mangkok dan talang sadap. Selanjutnya, penggambaran bidang sadap, urutannya ada tinggi bukaan sadap, di mana tingginya itu 30 cm dari pertautan akulasi atau dari kaki gajah. Lalu arah sudut irisan sadap, yaitu sudutnya sebesar 30-40 derajat. Dengan arah irisan harus dari kiri ke kanan. Lalu ada panjang irisan sadap yang membentuk spiral atau irisan milik melingkari batang. Selanjutnya yang terakhir ada bidang sadap. Bidang sadap sendiri dipakai yaitu ada B0I, BO2, dan H02. Selanjutnya ada pemasangan mangkok dan talang sadap. Pemasangan mangkok umumnya dilakukan pada sadap ketiga atau keempat, sedangkan talang sendiri merupakan sejenis plat yang terbuat dari seng sebesar 2,5 cm dengan panjang 8 cm. Fungsi talang sendiri untuk mengalirkan latex ke dalam mangkok. Selanjutnya, sistem panel sadap. Sistem panel sadap pada karet dapat dilihat pada gambar, yaitu ada sistem sadap tarik dan sistem sadap sorong. Selanjutnya, sistem panel sadap tanaman karet pada usia 5-24 tahun seperti yang ada pada gambar ini. Di gambar A itu sistem panel sadap berdasarkan usia tanaman, sedangkan di gambar B itu sistem panel sadap berdasarkan posisinya. Selanjutnya ada kapasitas tenaga kerja penyadap dan kebutuhan tenaga penyadap. Kebutuhan tenaga penyadap kami ambil dari penelitian Rubianto 2013, di mana di sini terdapat populasi tanaman karetnya sebanyak 83.000 tanaman.
Dengan begitu, berarti kebutuhan tenaga kerjanya dibutuhkan sebanyak 57 orang. Selanjutnya, kapasitas sadap dengan frekuensi sadap D/3 berdasarkan penelitian Aji dan Sugijarno dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun bahan diskusi pagi hari ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik. Berikutnya, terakhir kelompok 6, silakan. Baik, kami dari kelompok P6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyadapan karet. Next. Berikut merupakan beberapa hal yang akan kami bahas. Next. Yang pertama yaitu teknik penyadapan, di mana yang pertama yaitu penyadapan manual. Alat yang digunakan yaitu pisau sadap manual berbentuk V, mangkok sadap untuk wadah lateks, tali cincin yang dilingkar ke batang beserta kawat cincin mangkuk, dan talang sadap sebagai untuk mengalirkan lateks ke mangkok sadap. Di samping merupakan pisau sadap manual. Next. Berikut merupakan beberapa jenis pisau sadap. Next. Untuk urutan kegiatan penyadapan, menurut Setiawan yang dijelaskan dalam publikasinya, yaitu pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan pada pukul 5 hingga 7.30 pagi hari. Sebelum melakukan penyadapan, ditentukan arah sadap terlebih dahulu dan irisan sadap, kemudian memotong kulit kayu dari kiri atas ke kanan bawah menggunakan pisau sadap. Melakukan pengirisan berupa saluran kecil melingkar batang arah miring ke bawah, sehingga lateks akan mengalir selama 1-2 jam melalui saluran tersebut. Hasil lateks yang mengalir ditampung ke dalam mangkuk sadap yang telah digantungkan pada bagian bawah bidang penyadapan. Adapun untuk keunggulan dari penyadapan manual ini, yang pertama biaya yang digunakan lebih murah, kemudian pisau sadap manual berkualitas dan tentunya dengan teknik yang baik akan memberikan hasil irisan yang baik pula. Next. Yang kedua yaitu teknik penyadapan mekanis. Alat yang digunakan yaitu rubber tapping, di mana alat tersebut komponen-komponennya disusun dengan memperhatikan kedalaman sadapan 1 hingga 1,5 mm dan tebal sadapan 1,5 hingga 2 mm dengan kemiringan sadapan 30 hingga 60 derajat. Di samping merupakan gambar dari rubber tapping dan bagian-bagiannya. Next. Berikut merupakan bentuk 3 dimensi dari rubber tapping. Next. Urutan kegiatan penyadapan dengan teknik mekanis. Yang pertama, membersihkan kulit karet yang akan disadap, memasang alat penyesuaian sudut kemiringan, membuat alur sadap, melepas alat penyesuaian sudut kemiringan, melakukan penyadapan dengan memperhatikan kedalaman dan ketebalan alur sadap. Kemudian hasil lateks ditampung dalam wadah yang berada di bagian bawah sadap. Berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan penyadapan. Next. Selanjutnya. Keunggulan dari teknik penyadapan mekanis yang pertama dapat diatur kedalaman mata pisau sesuai anjuran kedalaman sayatan sehingga risiko sayatan untuk mengenai lapisan kambium dapat diminimalisir. Kemudian kecepatan sadapan lebih baik dibanding manual, hasil sayatan lebih optimal. Selanjutnya yaitu penanganan lateks. Yang pertama, pengumpulan lateks. Lateks dikumpulkan 4 hingga 5 jam setelah penyadapan dalam ember. Dikumpulkan dalam ember, di mana ember yang digunakan berbahan aluminium dan bejana dilapisi tutup agar terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian yang kedua, pengawetan lateks.
Lateks perlu diberikan pengawet agar tidak menggumpal ketika sampai ke tempat pengolahan lateks. Salah satu contoh pengawetnya adalah amoniak. Next. Selanjutnya yaitu pengangkutan lateks, di mana lateks yang sudah ditambahkan amoniak dituang melalui tabung ke dalam tangki pengangkut. Bahasan kedua yaitu urutan penggunaan bidang sadap. Next. Manajemen bidang sadap bersifat spesifik klon, yang artinya tiap klon memiliki pola perpindahan bidang sadap masing-masing. Tata nama yang digunakan yaitu panel BO, HO, dan VH. Panel BO dan HO untuk eksploitasi pada umur produktif, sedangkan panel VH untuk tanaman karet 2 tahun menjelang di replanting. Panel BO menggunakan teknik sadap DTS, sedangkan panel HO dengan UTS. Panel BO mulai disadap di ketinggian 110 cm hingga batas 10 cm dari permukaan tanah. Sedangkan panel HO mulai disadap pada ketinggian 110 cm hingga di ketinggian 300 cm dari permukaan tanah. Next. Selanjutnya yaitu sistem eksploitasi. Sistem eksploitasi terdiri dari sistem manual dan stimulasi, di mana eksploitasi konvensional yaitu sistem sadap biasa tanpa perangsang, sedangkan sistem eksploitasi stimulasi menggunakan perangsang. Bahan untuk merangsang lateks diantaranya Elepton dengan merek dagang Etral, ELS, dan Cepa. Di samping merupakan gambar dari salah satu merek dagang Cepa. Selanjutnya, berikut merupakan pola penggunaan bidang sadap, di mana BO1 itu digunakan pada arah barat, sedangkan BO2 digunakan pada arah timur. Kemudian sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa manajemen penggunaan bidang sadap itu bergantung pada setiap klon, di mana PB, DMI, RRC berbeda penggunaan pola sadapnya dengan RRIM. Selanjutnya, frekuensi dan intensitas sadap bergantung pada sistem sadap yang digunakan. Jika penyadapan dilakukan setiap hari, pohon diberi tanda dengan D/1, jika 2 hari D/2, dan seterusnya. Sementara penyadapan yang dilakukan dengan frekuensi kombinasi diberikan tanda S/2, D/2 100%. Tanda S/2 artinya pengisahan sudah dilakukan setengah lingkar batang pohon, D/2 berarti pohon disadap sebanyak 2 hari sekali, dan 100% merupakan intensitas sadapan. Next. Bahasan ketiga yaitu kebutuhan dan kapasitas tenaga penyadap. Berikut merupakan informasi jumlah pohon tersadap dari publikasi Ismail dan Supijatno 2016. Next. Untuk perhitungan kebutuhan tenaga penyadap pada kebun tanaman menghasilkan seluas 150 hektar yang disadap 3 kali sehari, yaitu populasi pohon karet per hektar 417 hingga 550 pohon menurut Wiguna dan Supijatno 2015. Namun pada perhitungan kali ini diambil angka 500 pohon per hektar, sehingga populasi karet dalam 150 hektar dihasilkan 75.000. Satu tenaga kerja dapat menyadap sebanyak 203 pohon per hari, sehingga dibutuhkan 370 tenaga kerja untuk luasan 150 hektar. Karena intensitas sadap karena penyadapan dilakukan 3 kali sehari, maka 370 tadi dibagi menjadi 3, sehingga didapatkan hasil 123 tenaga kerja untuk luasan 150 hektar dengan 3 kali penyadapan, dengan 3 kali sehari penyadapan. Next. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa ya, jangan lupa ada tim untuk melakukan kompilasi dari 5 PPT tadi dikompilasi sehingga menjadi satu PPT yang lengkap ya, seperti biasa. Saya lihat relatif seragam ya presentasi Anda, dan ada yang terlupakan. Kalau matang sadap ini tadi oke ya, semua sudah. Nah, ini yang persiapan buka sadap. Tadi sempat ada yang menyinggung kita perlu ini mal sadap nih, ada satu kelompok tadi. Dan selain mal sadap juga ada pisau malnya itu juga, ini untuk menggambar ya. Ini persiapan terutama kalau yang baru kita buka ya, kita baru buka sadapan baru ya. Nah, yang lainnya tadi Anda sudah semua ya, ada pisau sadap, ada talang, ya, ada tali cincin tadi sudah ada yang sempat membahas juga ya. Tali cincin ini gunanya untuk mencantolkan cincin mangkok ya, dengan mengikatkan tali ke batang karet ya. Talang tadi Anda sudah juga kemukakan. Nah, yang paling penting adalah ini tadi penggambaran dulu. Jadi misalnya kita gambar dulu nih, bidang sadap ini kita gambar ketinggiannya 100 hingga 130 tergantung jenis karetnya. Nah, arah irisan sadap itu dari kiri atas ke kanan bawah, ya, kiri atas kanan bawah. Kenapa? Karena pembuluh latek ini posisinya dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi kita balik supaya banyak pembuluh latek ini yang teriris ya. Nah, yang penting adalah sudut kemiringan sadap. Sudut kemiringan sadap pada sadap bawah itu sekitar 30 hingga 40 derajat terhadap bidang datar. Nah, kalau pada sadap atas itu 45 derajat terhadap bidang datar. Itu dengan sudut seperti itu lebih banyak pembuluh latek yang terkena ya, dan kalau pembuluh latek itu terkena maka latek yang keluar juga akan lebih banyak. Tadi sudah dibahas penyadapan itu pagi hari sekali ya. Kenapa? Karena tekanan turgornya itu tinggi ya. Itu yang paling penting yang belum banyak terekspos di diskusi tadi ya, di paparan tadi. Nah, ketebalan tadi sudah ada ya, antara sekitar 1,5 mili dan tidak lebih dari 2 mili. Intinya sih jangan sampai mengenai kambium. Nah, cuma bagaimana tesnya itu ada monitoring, mencek supaya jangan kena kambium itu bagaimana ya, itu tadi. Ini juga tidak banyak yang bahas tuh. Ditusukkan dengan jarum pentul. Kalau masih ada jaringan lunak berarti benar dia. Tapi kalau langsung jarum pentul ditusukkan langsung mengenai jaringan keras maka itu terlalu dalam ya penyadapannya. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Jangan lupa dikompilasi. Pak Sudrajat apakah siap atau mungkin sibuk ya? Pak Sudrajat mau menambahkan? Apakah Pak Sudrajat akan menambahkan? Oh, kelihatannya kita cukupkan saja praktikum kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan ya, pertemuan terakhir insya Allah. Mungkin minggu depan tuh kalau kita akan coba juga mungkin membahas tentang jonggol ya. Selamat pagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.